studi D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 196510009 asal kampus Politeknik Negeri Samarinda. Video presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Berikut video presentasi dari saya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hairiani dengan NIM 196510009 dari Politeknik Negeri Samarinda dengan program studi S1 Terapan Akuntansi Manajerial. Kali ini, saya akan membahas tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari tiga kata yang tadi, perencanaan, pengendalian, dan penganggaran. Oke, yang pertama perencanaan. Jadi, berdasarkan sumber-sumber yang telah saya dapat, itu menjelaskan bahwa perencanaan ini merupakan penentuan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian ini itu adalah menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Jadi, setelah kita melakukan perencanaan, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengendalian. Nah, di sini ada siklus perencanaan dan pengendalian. Jadi, untuk perencanaan sendiri, itu diawali dengan membuat rencana yang strategis, kemudian menentukan apa tujuan jangka panjangnya, kemudian menentukan juga apa tujuan jangka pendeknya, lalu menyusun rencana jangka pendeknya. Setelah itu, kita menyusun anggaran, lalu kita melihat responnya bagaimana. Kemudian, setelah sampai di tahap responnya, kita kembali lagi ke tahap yang pertama. Kita menyusun kembali rencana strategisnya, kemudian menyusun ulang juga perihal dengan tujuan, rencana jangka pendek, dan anggarannya. Lalu untuk di pengendalian sendiri ini dimulai dengan pengawasan aktivitas sosial, yang dimana pengawasan aktivitas sosial ini akan melakukan perbandingan aktivitas aktual dengan yang telah direncanakan, kemudian juga melakukan penyelidikan terhadap perencanaan yang telah dibuat. Setelah diselidiki, apakah kasus apa yang terjadi di dalamnya, maka diambillah tindakan korektif. Nah, kemudian di sini ada komponen utama anggaran induk. Nah, di sini ada dua, teman-teman. Ada anggaran operasional dan juga ada anggaran keuangan. Jadi anggaran operasional ini itu adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Kemudian untuk anggaran keuangan, ini memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi secara keseluruhan, perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Nah, untuk di komponen anggaran operasional itu terdapat beberapa anggaran. Yang pertama itu ada anggaran penjualan. Ini merupakan proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Untuk contohnya bisa dilihat pada halaman 36. Lalu yang kedua ada namanya anggaran produksi. Ini merupakan penyusunan anggaran yang dimana di dalamnya itu menyantumkan berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk contohnya, itu juga bisa dilihat di halaman 37. Nah, selanjutnya ada anggaran bahan baku langsung. Nah, ini merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi. Lalu, ada anggaran tenaga kerja langsung.
untuk anggaran tenaga kerja langsung, ini anggaran yang memuat berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan. Selanjutnya, ada anggaran overhead. Ini merupakan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung. Lalu ada anggaran beban penjualan dan administrasi yang menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Selanjutnya, itu ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Ini adalah proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Lalu untuk anggaran harga pokok penjualan, ini adalah harga yang diharapkan untuk barang yang dijual, dan laporan ini terakhir sebelum memuat laporan laba rugi. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas perihal dengan komponen anggaran operasional, selanjutnya ada namanya anggaran keuangan. Jadi, anggaran keuangan ini tersusun pada 3 jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran kas, lalu yang kedua ada anggaran neraca, dan yang ketiga ada anggaran pengeluaran modal. Nah, selanjutnya ada penggunaan anggaran untuk evaluasi kerja. Di sini ada dua. Yang pertama ada anggaran statis yang menjelaskan bahwa anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya ada anggaran fleksibel, anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya. Nah, untuk anggaran fleksibel sendiri, ini memiliki 3 kegunaan utama. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu aktual. Yang ketiga, dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat harga yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Nah, lalu di sini ada dimensi perilaku dari penganggaran gitu kan. Ada dua, yang pertama ada perilaku positif dan yang kedua ada perilaku disfungsional. Untuk perilaku positif ini adalah perilaku yang terjadi bila tujuan dari sistem dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu untuk perilaku disfungsional ini merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Selanjutnya ada umpan balik terhadap kinerja. Nah, ini ada 3 umpan balik. Yang pertama, memberikan laporan penilaian terhadap kinerja. Lalu yang kedua, tindakan korektif. Dan ketiga, mengubah rencana. Jadi, sedikit penjelasan untuk tindakan korektif. Tindakan korektif ini itu merupakan tindakan untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan lainnya. Nah, kemudian masalah penganggaran partisipasif. Nah, itu yang pertama ada penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Lalu yang kedua, memasukkan slack dalam anggaran. Jadi slack ini merupakan masalah ya atau kecurangan. Kemudian yang ketiga ada partisipasi semu atau kopian. Nah, lalu ada jenis-jenis anggaran lainnya, itu ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Ini merupakan anggaran yang disusun pada perusahaan jasa yang mencari laba. Anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan itu mengidentifikasikan setiap jasa
serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang, jadi maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Lalu untuk penganggaran dasar 0 atau zero based. Nah, ini merupakan sebuah pendekatan alternatif operasi yang sedang berlangsung di analisis dan kelangsungan kegiatan bagi organisasi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.